Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1082 dan chapter 1083, Oda Sensei sepertinya benar-benar akan segera memberikan panggung bagi organisasi kriminal yaitu Revolutionary Army untuk segera terlibat dalam konflik yang terjadi di dunia One Piece. Tentu saja, ini akan menjadi sebuah kejutan besar bagi para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Sejak awal kemunculannya, sosok Monkey D. Dragon yang diperkenalkan sebagai ayah dari sang Kapten Bakasencho Mugiwara Luffy menjadi salah satu karakter yang membuat para fan One Piece begitu penasaran. Sebenarnya, sekuat apakah pentolan dari organisasi kriminal ini dan kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon sehingga mampu membuat pihak pemerintah dunia begitu ketar-ketir ketika mengetahui organisasi Revolutionary Army telah melakukan sebuah pergerakan. Di sisi lain, misi utama organisasi Revolutionary Army untuk menyatakan perang kepada pihak pemerintah dunia pun akhirnya telah dikonfirmasi resmi oleh Oda Sensei ketika Sabo mengatakan jika dirinya telah berhasil membakar bendera pihak pemerintah dunia. Jelas pihak pemerintah dunia yang mengetahui hal ini pun segera melakukan tindakan besar-besaran. Pemerintah dunia terutama Gorosei sadar betul jika mereka tidak segera mengambil tindakan, maka apa yang mereka takutkan pun benar-benar akan segera terjadi. Ya, perang terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece yang bernama Perang Tahta sudah di depan mata. Itu sebabnya salah satu langkah yang diambil oleh pihak pemerintah dunia adalah menghabisi Dr. Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami yang menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pihak pemerintah dunia. Bukan hanya itu saja, pihak pemerintah dunia pun memerintahkan 9 kesatria suci untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan di 8 kerajaan yang telah diambil alih oleh Revolutionary Army. Ya, meskipun sampai saat ini kita belum mengetahui pasti seberapa kuat 9 kesatria ini, tetapi yang jelas, pihak pemerintah dunia pastinya sadar betul musuh yang akan dihadapi oleh 9 kesatria suci bukanlah musuh yang sembarangan. Nah, dari fakta-fakta tersebut, dapat kita simpulkan jika Monkey D. Dragon merupakan karakter penting yang sangat berpengaruh besar dalam cerita One Piece ke depannya. Dan menurut Mimin, bukan hal yang tidak mungkin jika Monkey D. Dragon menjadi salah satu orang yang memegang Rod Poneglyph terakhir. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, pernahkah nakama semua berpikir kenapa Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army baru melakukan pergerakan, padahal kita semua tahu kekuatan dari pihak pemerintah dunia saat ini bisa dibilang sedang on fire setelah mereka mendapatkan kekuatan pasukan militer dari Dr. Vegapunk, yaitu Seraphim. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak asing lagi. Sebagai organisasi kriminal yang bergerak di balik bayang-bayang, Monkey D. Dragon sebagai ketua Revolutionary Army sadar betul musuh yang mereka hadapi adalah pemerintah dunia yang memiliki sebuah kekuasaan. Bahkan secara kasat mata saja, kekuatan kedua belah pihak ini pun sangat amat jauh berbeda. Tetapi hanya bermodalkan tekad, Dragon yakin impian sahabatnya yaitu Profesor Clover untuk mengungkap sejarah mengenai abad kekosongan tidak akan dibiarkan mati begitu saja. Dari sinilah para fan One Piece mulai meyakini jika Monkey D. Dragon sebenarnya mengetahui atau setidaknya menyimpan Rod Poneglyph terakhir. Hal ini pun semakin diperkuat pada manga One Piece chapter 1081 ketika mantan Admiral Aoki Zikuzan mengatakan kepada kelompok bajak laut Kurohige bahwa dirinya mengetahui batu berwarna merah yang mencolok ketika serangan booster call yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia kepada para penduduk Ohara. Ya, cukup menarik. Namun, apabila kita perhatikan lagi, saat flashback Nico Robin, kita semua tahu jika Poneglyph yang ada di Pulau Ohara ketika itu hanyalah sebuah Rio Poneglyph. Artinya, apakah mungkin
Profesor Clover sebenarnya ketika itu memang sudah memiliki batu rod Poneglyph, sehingga hal ini semakin memperkuat alasan kenapa Monkey D. Dragon datang ke Pulau Ohara setelah insiden penyerangan Booster Call, atau lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 1066. Lalu kemudian masih di chapter yang sama, tepat di momen inilah menjadi saksi bisu bagi Monkey D. Dragon untuk membentuk organisasi kriminal yaitu Revolutionary Army dan berjanji kepada Dr. Vegapunk bahwa dia akan mewujudkan tekad dan impian Profesor Clover. Nah, sampai di sini dapat kita simpulkan, cepat atau lambat, pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army pada dasarnya akan menyeret mereka untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Monkey D. Dragon pada manga One Piece chapter 1083, bahwa perang terhadap pemerintah dunia telah dimulai. Apalagi menurut Dragon, pergerakan yang dilakukan oleh 9 kesatria suci untuk mengatasi negara yang memberontak telah mereka lakukan. Tentu saja, Dragon sadar betul peran penting yang dimiliki oleh kesatria suci dalam pemerintah dunia, sehingga hal ini juga bisa menjadi sebuah indikasi jika pihak pemerintah dunia sudah semakin gencar dalam melakukan pencarian dan menghabisi semua pergerakan yang dilakukan oleh Revolutionary Army yang saat ini dianggap mengancam eksistensi pemerintah dunia. Selain itu, satu hal yang perlu kita ingat, tentunya kalian semua para fan One Piece pastinya sudah tahu betul siapa Revolutionary Army ini. Yap, sebuah organisasi rahasia yang pergerakannya sangat terorganisir. Jadi, sudah dapat dipastikan jika pihak Revolutionary Army sadar betul dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap pihak pemerintah dunia. Artinya, pihak Revolutionary Army sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk setelah mereka mendeklarasikan perang. Lalu sampai di sini strategi apa yang akan dilakukan oleh Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army untuk menghadapi pemerintah dunia dengan kekuatannya saat ini? Ya, jawabannya sudah sangat jelas. Yang pertama, tentunya mereka akan menghadapi 9 kesatria suci, sehingga kerajaan yang telah diambil alih oleh Revolutionary Army tidak jatuh lagi kepada pihak pemerintah dunia. Karena Monkey D. Dragon sadar, dengan cara inilah negara atau kerajaan lainnya yang ada di dunia One Piece akan ikut serta melakukan pemberontakan. Dan ketika pemberontakan ini mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia One Piece, inilah momen yang sangat tepat bagi Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army untuk segera membantu kelompok bajak laut topi jerami mendapatkan harta karun One Piece. Perlu diingat, Mimin sudah sering sekali mengatakan ketika nantinya kelompok bajak laut topi jerami mengungkap tentang abad kekosongan atau Void Century, itulah yang sebenarnya menjadi senjata yang sangat mematikan untuk melawan pihak pemerintah dunia. Itu sebabnya kenapa Monkey D. Dragon dicap sebagai kriminal yang paling berbahaya di dunia One Piece jika dibandingkan dengan seorang bajak laut yang kuat ataupun seorang Yonko. Karena Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army diyakini akan menjadi kunci dimulainya pemberontakan yang sangat besar, di mana para Yonko, mantan Shichibukai, generasi terburuk, dan semua bajak laut yang ada di dunia One Piece bersatu untuk menghancurkan pemerintah dunia. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai strategi yang akan dilakukan oleh Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army untuk melawan pemerintah dunia. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.